Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya berada di ruangan kerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, dan saya akan mewawancari Bapak Ketut Sriawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, berkaitan dengan, ya apalagi kalau bukan soal kemacetan ya, yang di Denpasar ini semakin hari semakin agak meningkat. Kita sapa dulu langsung, kita Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Gimana kabar Pak Kadis? Sehat. Melihat kemacetan gimana ya? Iya. Setelah pandemi COVID ya, kita libat lagi dengan macet. Gimana Pak Kadis? Ya, artinya ya memang ciri sebuah kota kan pasti ininya warnanya kemacetan, kepadatan lalu lintas. Namun demikian memang pasca COVID ini pergerakan ekonomi sudah mulai membaik, sehingga pergerakan angkutan barang, angkutan orang maupun pengguna jasa melakukan aktivitas di jalan ini semakin meningkat. Nah, apakah kalau dibandingkan dengan sebelum dan sesudah ini, apakah memang kondisi sekarang ini lebih parah dibandingkan yang dulu sebenarnya kemacetan, atau sebenarnya sama saja? Ya, melihat fenomena kepemilikan kendaraan bermotor ini kan di Denpasar. Jadi Denpasar ini kan lumayan 10% naiknya. Ya, 10. Jadi dari penghuni kota Denpasar yang penduduknya kurang lebih sekitar 800-an, sekarang jumlah kendaraan di kota Denpasar sampai 1 juta sekian. Artinya lebih banyak kendaraan dibandingkan penduduknya kan. Nah, belum lagi yang di jam-jam kerja yang melintas ke kota Denpasar dari Tabanan, dari Gianyar maupun menuju Nusa Dua. Ini kan menambah kepadatan lalu lintas kota. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyebab dari kemacetan ini, dari analisa Dinas Perhubungan, apa yang paling dominan sebenarnya? Ya, kita inventarisasi di Kota Denpasar, dari Disub menginventarisasi kurang lebih di Kota Denpasar ini ada 146 titik kemacetan yang mana terjadi baik di persimpangan, di ruas jalan, di sekolah, di pasar maupun di pusat-pusat kegiatan. Nah, ini penyebabnya tentunya di samping volume kendaraan, ada beberapa kegiatan upacara agama, ada pelebon, dan ada warga Kota Denpasar yang melakukan kegiatan upacara yang beberapa juga odalan-odalan di pura-pura kan. Ini juga memakai ruas jalan dan terjadinya pengalihan arus lalu lintas. Ini juga penyebab kepadatan, di samping ada perbaikan infrastruktur jalan itu sendiri. Jadi, tapi yang jelas yang ini karena volume kendaraan yang sudah mulai meningkat ini ya. Jadi kemudian aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin masyarakat bertanya-tanya, sepertinya kok tidak ada solusi yang jelas gitu ya, karena ya macetan terus semakin menjadi-jadi, dan ini kan banyak dampak. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan apa saja sekarang ini? Jadi sebenarnya langkah-langkah pemerintah kota, terutama kami Dinas Perhubungan bersama stakeholder terkait, ini sangat jelas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Namun demikian, ini perlu koordinasi kolaborasi yang intens, konsisten daripada pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat itu sendiri. Karena jalan ini kan jalan nasional, jalan kota, dan jalan provinsi. Ya, kalau kita lihat lebih banyak padatnya di tingkat jalan-jalan nasional, yang mana pada saat kota mengeksekusi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi kan. Nah, ini yang juga menjadi kendala kita, sehingga integrasi pusat, provinsi, dan kota ini dalam mengatasi kemacetan sangat diperlukan. Namun solusinya ini sudah ada kita beberapa langkah. Yang kota misalnya ini sudah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, seperti di Gajah Mada dulu kan, kita juga rekayasa dan terbukti lancar. Yang dulu jalan Gunung Kawi dari utara ke selatan, sekarang dari selatan ke utara, ya kan? Nah, ini kan terjadi kelancaran di Gajah Mada. Namun pada saat memasuki jalan nasional, misalnya Sanur, Mambonyol, ya kan? Ini kan harus kolaborasi, kita harus kuat ya. Karena saat melakukan eksekusi terkait dengan anggaran, pengawasan di lapangan, integrasi baik di internal jajaran perhubungan maupun di rekan-rekan kepolisian.
Oh. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang lalu lintas di kota Denpasar, karena di sana ada jalan kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jalan nasional. Berarti yang bisa dihandle dengan full oleh Kota kota ya hanya jalan kota jalan saja. kota gitu. Dalam melakukan sebuah rekayasa lalu lintas kita misalkan. Tapi kalau misalnya dia ada di jalan nasional, dia harus melibatkan. Iya, melibatkan Kementerian BPTD, PU dan semua stakeholder. Nah, gitu. makanya kita sebenarnya sudah ada forum lalu lintas kan. Forum lalu lintas angkutan jalan ini kita juga berdayakan untuk saling koordinasi. Namun demikian di salah satu wujud nyata solusi kita ini kan, kalaupun di beberapa titik kadang-kadang harus dipenuhi titik pemerintahan bis Transmetro ini kan, ini juga sebenarnya dorongan pemerintah pusat, provinsi dan kota ini bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Begitu juga di kota dengan adanya Car Free Day, ya kan? Ini sebenarnya dulu motivasi kita bagaimana meningkatkan motivasi warga untuk menggunakan sepeda. Di samping menjaga polusi udara, ya kan? Ini juga solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Jadi, ayo kita naik sepeda jarak dekat, jangan baru dekat ngeluarin mobil, ya kan? Nah, ini kan salah satu solusi. Dan dulu wali kota kita, Pak Puspayoga dulu pernah mengeluarkan gerakan moral Jumat bebas mobil. Ya, ini mengatasi kemacetan ini tidak hanya di subnya, tetapi semua. Makanya ini Wasudewa Angkutembakam ini Pak Wali Kota, Pak Jaya Negara, luar biasa ini. Jadi statement beliau dengan Wasudewa Angkutembakam, kita bersaudara untuk mengatasi kepadatan lalu lintas maupun kegiatan yang lainnya. Ya. Baik, satu hal yang mungkin kemacetan yang paling menonjol belakangan ini adalah kemacetan di bypass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur ya. Betul. Banyak sekali dikeluhkan ya, begitu ada pelabuhan terbangun jadi kemudian kemacetan. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi kemacetan ini? Siapa yang punya tanggung jawab sebenarnya untuk mengatasi? Di Sanur memang sangat kompleks sekali ya sekarang posisi pelabuhan. Jadi pergerakan wisatawan cukup signifikan kenaikan di sana. Dulu sebelum Covid aja rata-rata 3.000. Apalagi sekarang rata-rata 4.000 sampai 6.000. Nah, ini kepadatan lalu lintas di sana memang pada saat perencanaan pembangunan Pelabuhan Sanur, kami pemerintah kota, Dinas Perhubungan Kota sudah melakukan analisa dampak lalu lintas. Jadi antara lain kami merekomendasikan pembangunan pelabuhan diikuti juga akses jalan keluar ke utara, pinggir pantai. Bahkan Pak Wali Kota di samping di pinggir pantai tembus di Padanggala, beliau juga menyarankan, Pak Wali Kota menyarankan kalau bisa nanti jangka panjangnya tembus ke Ide Bagus Mantre. Ini juga akses jalan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Namun langsung karya sekarang hasil koordinasi Pak Wali dengan PJ Gubernur dan dinas teknis terkait yang menangani tentang lalu lintas dan angkutan jalan baik PU maupun Perhubungan Provinsi sudah melakukan FS nih, kajian untuk solusi jalan keluar di utara. Nah, sudah berproses ini. Nah, mudah-mudahan ini berkelanjutan. Itu dari segi teknis akses jalan. Nah, ini karakter juga wisatawan. Karakter wisatawan kita ini menuju Nusa Penida dan Lembawan ini kan one day service dia, PP. Nah, ini dikelola oleh travel agent, ya kan? Pas bootnya ini penumpangnya menunggu travel agent, menunggu wisatawan. Kalau sistem transportasi berapa pas bootnya, kita atur jam keberangkatannya, kita bisa mengurai kemacetan. Apalagi kapasitas pelabuhan kurang lebih 400 orang ruang tunggunya kan sekali berangkat. Bisa diatur, tunggu lagi yang 400 belakangan. Tetapi pada saat kita eksekusi seperti itu misalkan dengan KSOP-nya, ini wisatawan tidak bisa terlayani kan, karena harus pagi berangkat, sore harus kembali. Nah, terjadilah penumpukan di sana. Nah, termasuk beberapa angkutan online yang bandel juga. Nah, ini tadi kami dengan tim staf kami, makanya lambat tadi dengan Pak Winata kan kita koordinasi itu untuk mengatasi kemacetan, sehingga dalam jangka pendek pemerintah kota, Dinas Perhubungan menempatkan personil untuk mengatur di sana dan melarang Grab naik turun penumpang di sana.
dan hasil koordinasi juga dengan pihak provinsi sudah ditentukan zona zona pick-up-nya daripada angkutan Grab itu. Nah sekarang masih banyak dilanggar di bypass, padahal zonanya sudah di Hang Tuah Timur dekat Dunkin Donat. Nah ini terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan kepadatan. Dan jangka pendek kami tadi anggota kami arahkan untuk jam sibuk yang Waribang nanti kita putar ke utara dulu deh. Utara, sehingga yang dari utara menuju Sanur lebih lancar, yang dari Titik Bande di jam-jam padat. Jadi sistem buka tutup ini kita lakukan sambil menunggu kajian ini bisa terrealisasi dengan akses jalan ke utara. Berarti sudah ada upaya lebih serius ya? Ya, sudah. Karena Pak Wali Kota dengan Pak PJ Gubernur kemarin intent bertemu beliau berdua, kita dampingi, kita kerjakan. Oke. Tapi yang paling katakanlah terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan ini adalah membangun akses jalan ya? Karena sesuai dengan kajian. Jadi masyarakat belum paham sebenarnya, dikira hanya membangun pelabuhan saja, tetapi akses jalan itu belum ada kajian. Sebenarnya sudah ada kajiannya Pak Kadis, belum dieksekusi. Ya, jadi persyaratan pembangunan pelabuhan salah satunya kan ada kajian dampak lalu lintasnya. Di samping AMDAL sudah. Kalau gitu kan kita melanggar regulasi. Cuma ketika pelabuhan sudah jadi, jalannya yang belum dibangun sampai sekarang. Ya, ini harus berkelanjutan. Ini berkelanjutan. Sekarang baru sampai tahap visibility study ya? Studi kelayakannya yang dilakukan oleh saudara kita di provinsi PUPR. Nanti akan ada pembebasan lahan untuk jalan dan lain sebagainya gitu. Ya nanti tidak untuk mungkin jangka panjangnya, tapi jangka pendek kan sudah ada akses jalan yang harus diperlebar. Tidak itu yang kemarin hasil koordinasi Pak Wali dengan PJ Gubernur, dan mudah-mudahan tidak tertunda ini, biar berproses terus. Terus ya. Kira-kira target bisa terurai kemacetan? Agak susah juga ya Pak? Ya artinya fenomena kota kan, ya tapi tetap yang namanya kota, makanya kita bilang kalau sudah masuk ke pusat kota, di Bali, apalagi Jakarta, Surabaya, ini kita harus siap bahwa masuki kota tingkat kepadatan pasti terjadi kan. Namun demikian langkah kita di samping menempatkan personil pengaturan lalu lintas, manajemen kebutuhan jalan, kapasitas juga harus terjaga dengan melarang mereka parkir di bypass, termasuk rekayasa lalu lintasnya. Baik. Gitu. Baik. Mungkin Pak Kadis kita berikan kesempatan untuk di closing statement pada Bali Post Talk kali ini. Himbauan mungkin Pak Kadis pada masyarakat terutama supaya, karena petugas sudah berusaha untuk maksimal melakukan upaya, tapi kan kadang-kadang masyarakat ini. Silakan Pak Kadis untuk memulai kemacetan. Jadi seperti apa yang sudah kami pernah sampaikan, kesadaran kita keselamatan semua. Jadi keselamatan bukan suatu kebetulan, tetapi keselamatan tanggung jawab kita bersama. Jadi Wasudewa Kutumbakam, kita bersaudara, pengguna jalan, jajaran perhubungan, jajaran PU, kepolisian, semua berkolaborasi agar masyarakat tertib di jalan, di mana boleh parkir, di mana boleh tidak. Dan kita pun akan melakukan tugas-tugas secara berkelanjutan untuk mengurangi daripada kepadatan lalu lintas. Baik berupa melakukan tindakan di manajemen kebutuhan jalan maupun di manajemen rekayasa termasuk sarana angkutannya ke depan. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya tentang bagaimana kemacetan dan solusi kemacetan yang sudah diupayakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama, karena kalau kemacetan tidak hanya tanggung jawab petugas sebenarnya, tapi juga tanggung jawab kita bersama untuk berdisiplin, dan sebenarnya paling penting mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sebenarnya. Tapi ini juga ada susah, perubahannya masih lama. Jadi baik, demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om Santi.